A few moments later. Ini tadi tuh tugasnya kayak gimana sih? Aku nggak ngerti. Aku juga nggak paham. Coba kita cari tutorial YouTube aja. Oke, tutorial YouTube. Tapi di YouTube tuh cuman dijelasin kayak separohnya doang gitu. Kayak misalnya pengertian itu ini segala macam. Tapi dia tuh nggak njelasin kayak secara rincinya gitu loh. Atau kita cari di tutor yang lain ya? Boleh. Yuk. Bes, apa? Kita nyeling yuk sesudah kelas. Mau nggak? Nggak bisa, tugasku belum selesai. Serius, tugasnya itu belum ready, belum fix juga. Jadi kita tuh nggak tahu kan gimana nanti tuh. Juga kan Pak Hafiz tuh nggak jelasin gimana tugasnya. Jadi kami nggak ngerti. Oh, kayak gitu ya. Iya, benar. Contoh percakapan tersebut menunjukkan penggunaan campur kode dalam kehidupan sehari-hari. Para pemeran mencampurkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris seperti kata bestie, healing, stres, dan satu kalimat. 3. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu kalimat. Sedangkan alih kode adalah penggunaan dua bahasa karena perpindahan situasi atau lawan bicaranya berubah. A few moments later. Mi, tugas kamu tadi udah dikumpul belum? Belum, aku masih overthinking sama jawabannya. Percakapan tersebut merupakan situasi non-formal karena dilakukan antar teman dalam suasana santai. Kata overthinking merupakan bahasa Inggris yang dicampurkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia sehingga termasuk campur kode. A few moments later. Permisi Bu, kami mau nanya mengenai kebaikan makanan. Oh, yang mana? Yang ini Bu. Oh, yang ini. Ini silakan diperbaiki bagian pembahasan dan tambahkan sudut pandang di bagian definisi. Oh iya Bu, terima kasih. Iya. Banyaknya lah revisi Ibu nih. Balai pusing puluhan kau nengok tugasnya terus. Itulah weh, mana nggak kalah bertumbuh yuk. Iya jadi coba balak balak. Percakapan tersebut merupakan alih kode karena terjadinya perbedaan penggunaan bahasa. Pada awal percakapan, mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia formal saat berbicara dengan dosennya karena situasinya resmi dan sopan. Setelah dosen pergi, mahasiswa menggunakan bahasa daerah. Adanya peralihan karena situasinya santai. Perubahan ini karena terjadi perubahan penggunaan bahasa dan situasi komunikasi. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Banyak orang sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing maupun bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dalam berkomunikasi atau pada saat berkomunikasi. Nah, penggunaan campur kode dan alih kode memang sudah menjadi hal yang biasa, terutama di media sosial dan pergaulan remaja. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Nah, ada 4 permasalahan utama yang sering terjadi akibat penggunaan campur kode dan alih kode yang berlebihan. Apa saja sih keempat permasalahan utama itu? Langsung saja kita sebutkan. Yang pertama, bahasa formal mulai jarang digunakan. Masalah yang kedua, media sosial membuat bahasa campuran menjadi
suatu kebiasaan. Yang ketiga, tidak semua orang memahami istilah asing atau bahasa daerah. Masalah yang keempat, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, jadi itu adalah keempat masalah utama apabila kita menggunakan campur kode dan alih kode yang terlalu berlebihan. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari campur kode dan alih kode. Dampak positifnya, yang pertama, komunikasi terasa santai dan akrab, dan yang kedua, menambah kosakata bahasa asing, dan yang ketiga itu adalah mempermudah pergaulan. Dampak negatifnya, yang pertama adalah mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang kedua, menyebabkan komunikasi kurang efektif dalam situasi formal. A few moments later. Oh, berarti campur kode dan alih kode itu hal yang wajar ya? Iya wajar. Iya, memang wajar. Memang wajar sih, cuman kan kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti apa yang kita omongin, kan campur kode alih kode itu kan kayak misalnya bahasa Indonesia dicampur sama bahasa daerah. Misal aku ngomong bahasa Indonesia, kamu nyampurin sama bahasa daerah. Kalau misalnya aku nggak ngerti bahasa daerah kamu, itu gimana? Bahasa daerah atau bahasa Inggris itu wajar asal sesuai dengan konteksnya dan tempatnya. Jadi, penggunaan campur kode dan alih kode digunakan dalam situasi dan lawan bicara, tergantung dengan situasi dan lawan bicara. Bahasa Indonesia harus dijaga dan digunakan dengan baik. Ya, kita tetap harus melestarikan bahasa Indonesia. Walaupun kita memakai bahasa daerah masing-masing, tapi bahasa Indonesia tetap harus dijaga Dan dilestarikan. Bijak berbahasa bukan berarti menolak bahasa asing, melainkan memahami kapan dan di mana bahasa tersebut digunakan. Karena komunikasi yang baik dimulai dengan penggunaan bahasa yang tepat. Saatnya sudah